Kembali di Sido Malam pemirsa, viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil protes ke petugas Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali usai pesawatnya delay selama 10 jam. Ya, hak sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang pesawat protes kepada seorang petugas bandara mengenai proyek pengaspalan di Bandara Ngurah Rai yang menyebabkan pesawat gagal terbang. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan ingin berbicara langsung dengan General Manager bandara. Mendengar permintaan Ridwan Kamil, petugas bandara itu tak merespon dan hanya berusaha menenangkan sang mantan gubernur serta penumpang lain. Ya, airline kan mau terbangnya di bandara Bapak, gimana ceritanya sih Bapak ini? Selain itu, penumpang juga marah karena mereka dipaksa menunggu lama, sementara fasilitas bandara seperti penyejuk udara telah dimatikan. Paling gampang ya. Bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, bisa Pak, telepon. Sementara itu, maskapai Super Airjet meminta maaf setelah diprotes mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang. Direktur Utama Super Airjet, Ari Azari, mengatakan penerbangan rute dari Pasar Cengkareng yang hendak ditumpangi Ridwan Kamil dijadwalkan ulang lantaran alasan operasional. Ari menyebut pesawat perlu dilakukan penyesuaian rotasi dari rute-rute sebelumnya. Pihak Super Airjet juga telah memberikan kompensasi kepada para penumpang yang terdampak. Pemirsa, masuk momen arus balik libur sekolah, stasiun Pasar Senen Jakarta ramai penumpang. Masyarakat ramai menggunakan kereta api untuk kembali ke Jakarta setelah libur sekolah usai. Memasuki masa arus balik libur sekolah 2025, kondisi stasiun Pasar Senen ramai oleh para penumpang. Masyarakat mulai kembali ke Jakarta menjelang usainya momen libur sekolah yang dimanfaatkan masyarakat untuk liburan dan mudik ke kampung halaman. Hingga Sabtu tercatat sebanyak 13.000 lebih penumpang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Berakhirnya musim liburan sekolah juga menandai berakhirnya Pekan Raya Jakarta 2025. Event yang digelar sejak 19 Juni lalu menjadi ajang hiburan sekaligus memburu diskon dari berbagai brand kenamaan. Digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta Fair 2025 menjadi event yang dinanti warga Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya aneka diskon, tapi juga kuliner yang dapat dengan mudah ditemui di booth PRJ 2025. Setelah dihelat selama 25 hari, hari ini menjadi akhir event Pekan Raya Jakarta, di mana pesta kembang api telah disiapkan untuk closing ceremony pada pukul 7 malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa Brussels, Belgia. Pertemuan tersebut menciptakan sejumlah kesepakatan. Pertemuan dengan Presiden Uni Eropa ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya terkait perdagangan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut Uni Eropa tetap berperan penting bagi Indonesia. Prabowo meminta maaf karena datang ke kantor Uni Eropa pada hari Minggu. We are both vibrant and diverse democracies. As a matter of fact, we found out that Indonesia's... And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Brussels, Belgia pada Sabtu waktu setempat. Kunjungan ke Brussels merupakan rangkaian lawatan diplomatik ke kawasan Eropa. Setibanya di Bandara Brussels,
Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh jajaran pemerintahan Belgia serta Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia André Hadi dan Atase KBRI di Den Haag Kolonel Laut Rik Permadi Sopana. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempatnya bermalam. Sambutan hangat dari para diaspora pun mengiringi kehadiran Prabowo di hotel. Selama di Brussels, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa. Sejumlah rangkaian pertemuan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa di tengah kebijakan tarif impor yang sangat tinggi, yaitu 32% dari Amerika Serikat. Kami senang banget. Jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Lantaran saat ini anggaran yang ada tidak cukup untuk menjalani program prioritas Presiden Prabowo. Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal, menjaga kedaulatan negara. Teman-teman media bisa ikut menggunakan bahwa harga kedaulatan itu tinggi nilainya. Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan perawatan personel kita. Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah. Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI. Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah pun berjanji akan bertindak tegas termasuk mencabut bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Menanggapi temuan PPATK, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar masih menelusuri temuan dan akan memberi sanksi tegas kepada penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan. Kita terus telusuri, pokoknya siapapun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk judul akan kita kenai sanksi. Sanksi bisa kita kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuannya. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Dari satu bank itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. PPATK mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri juga sudah bergerak berantas judi online dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online di bawah Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judi online sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap.
Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah menyebut bahwa penelusuran data penerima bansos pelaku judi online sangat mungkin dilakukan. Jika terbukti, pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang menggunakan bansos untuk judol. Karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A, si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial. Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah, saudagar minyak Riza Khalid telah diburu Kejaksaan Agung. Riza Khalid diduga berada di Singapura dan hingga kini belum ditetapkan sebagai DPO. Gerak cepat Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina patut diacungi jempol. Setelah menetapkan 9 tersangka 24 Februari lalu, Kamis malam Kejagung kembali menetapkan 9 tersangka baru, salah satunya Riza Khalid. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Nama Riza Khalid bukan pemain baru dalam lingkaran bisnis minyak dan gas. Ia bahkan dijuluki The Gasoline Godfather. Bisnisnya menggurita dari pedagang minyak bumi hingga industri minuman. Pada 2015, kekayaan saudagar minyak itu mencapai 6,6 triliun. Namun di balik pundi-pundi kekayaannya, nama Riza Khalid tidak pernah lepas dari dugaan berbagai kasus korupsi besar di negeri ini. Dari dugaan markup pembelian pesawat, permintaan saham Freeport hingga skandal mafia migas di Petrol. Tidak seperti tersangka lain yang berujung bui, Riza Khalid kerap lolos dari jerat hukum. Hingga akhirnya Kamis lalu, ia menyusul sang anak Kerry Ardianto Riza menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Berbeda dengan nasib sang anak atau tersangka lainnya sudah dibui, Riza justru masih melenggang bebas. Diduga ia sudah kabur ke Singapura. Yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri, ya. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga berada di luar negeri, hingga kini Kejagung belum menetapkan Riza Khalid sebagai DPO. Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Kita tunggu saja apakah Kejagung berhasil membawa pulang Riza Khalid atau saudagar minyak ini kembali lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan Riza Khalid bisa ditetapkan masuk DPO atau daftar pencarian orang bila tak juga memenuhi panggilan sebagai tersangka. Pihak Kejagung akan melihat dulu perkembangan proses penyidikan. Misalnya yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai tersangka beberapa kali secara patut menurut hukum acara tapi tidak mengindahkan, maka penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Nah, tapi kan kita belum tahu. Seandainya misalnya penyidik dalam waktu ke depan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan lalu hadir, ya kan? Nah, jadi itu sangat tergantung pada bagaimana hasil kehadiran yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik nantinya. Nah, ini kan baru kemarin malam, ya. Jadi ya tentu penyidik kan masih menyusun rencana. DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perbaikan terhadap sistem kesehatan yang ada. Hal itu menyusul banyaknya keluhan terhadap pelayanan BPJS di RSUD Jakarta. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, DPRD mengusulkan skema subsidi langsung kepada rumah sakit untuk memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi beban keluhan yang sering ditujukan kepada Direktur RSUD maupun tenaga medis. Perbaikan layanan BPJS juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung komitmen pemerintah meningkatkan standar RSUD di Jakarta menjadi setara rumah sakit internasional. Masyarakat Jakarta yang pengguna, terutama bagi pengguna BPJS yang ingin berobat di RSUD yang di Jakarta, tidak ada lagi yang terjolimi, yang ditolak-tolak.
dengan alasan yang tidak jelas, dan saya harapkan juga Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta tidak ada drama-drama lagi lah. Makanya dengan uang itu pendapatan yang 3 triliun sekian bisa dipakai dengan baik lah. Jadi dikelola dengan baik, dikembalikan kepada masyarakat, kepada pelayanan masyarakat terutama bagi pengguna BPJS. Tank Israel menembaki seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom ke kendaraan tank milik Israel tanpa sadar menjadi target drone. Sindo Malam segera kembali.